Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, semangat sekali ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari salah satu unsur dalam sebuah cerita, yaitu apa ini? Tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh dalam cerita fiksi. Jadi dalam cerita itu tidak hanya terdiri dari satu sifat saja, ada beberapa sifat yang ada di dalam cerita. Ada yang baik namanya apa? Protagonis. Tokoh protagonis. Lalu yang jahat. Antagonis. Yang jahat tokoh antagonis. Nah, yang ketiga ada siapa lagi? Ayo. Kok ada hubungannya dengan Tritagonis. Kok pintar deh. Tokoh Nah, habis ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Di situ kalian nanti mendengarkan, kemudian identifikasi, digoleki siapa yang protagonis, siapa yang antagonis, dan siapa yang tritagonis. Apa sih? Tritagonis itu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis sama tokoh Antagonis. Netral, gak terlalu memihak si baik, gak terlalu memihak si Jahat. Nah, ada satu cerita, mungkin kalian pernah dengar. Ini ceritanya asal usulnya Hono Coroko. Tahu ceritanya? Hono Coroko itu apa sih? Aksara Jawa. Pak, apa moro-moro bahasa Jawa kok ini bahasa Indonesia kok? Ya ora apa-apa. Karena intinya kita akan mempelajari cerita unsur tokoh dalam cerita. Nah, dengarkan baik-baik, saya akan menceritakan kisah tentang pemuda hebat bernama siapa? Tokoh utamanya? Aji Saka. Aji Saka ini seorang pangeran. Nah, suatu hari di suatu kerajaan yang namanya Medang Kamulan, di sana ada seorang raja yang sangat jahat. Wong iki gede, rajanya besar, sukanya makan orang, alias kanibal. Rajane kanibal. Pokok narik cilik ketok mlayu ngono disaut Pak. Makanya aja nakal. Lalu Aji Saka ini mendengar cerita tersebut. Wah, di kerajaan sana ada raja yang sangat jahat. Aku harus menyelamatkan kerajaan tersebut. Akhirnya ia datang ke sana, ke kerajaan Medang Kamulan. Kemudian dia bertemu dengan seorang nenek tua, namanya Mbok Rondo. Mbok Rondo ini dhewean uripe. Nah, kemudian Mbok Rondo menceritakan kisah dari kerajaan tersebut yang setiap hari diteror ketakutan oleh raja yang sangat jahat tersebut. Rajanya siapa namanya, Feb? Lah, Haji Mak. Saya yang tahu namanya rajanya tadi. Dong. Si jahat. Dewata Cengkar. Nah, kemudian setelah mendengar tersebut, Aji Saka sebelum pergi, Aji Saka menitipkan keris kepada dua muridnya, namanya
Dora lan Sembodo. Dititipno engko cek apa? Engko kerisnya dititipno nanti sama Aji Saka akan diambil kembali. Syaratnya cuma satu. Hanya Aji Saka yang boleh mengambil keris tersebut. Ya ini boleh. Selain itu, selain Aji Saka, tidak ada yang boleh ambil. Setelah dititipkan sama Dora dan Sembada, kemudian dia akhirnya pergi menemui Dewata Cengkar sambil membawa pusaka sakti. Itu selain keris apa? Pedang. Sorban sakti. Nah, setelah itu dia menemui Dewata Cengkar. Sama Dewata Cengkar mau dimakan kan? Wis kate dimakan. Tapi sebelum dimakan, Aji Saka menawarkan sesuatu. Aji Saka menawarkan suatu permintaan terakhirnya sebelum dimakan. Permintaannya apa? Hai Dewata Cengkar, sebelum kamu memakanku, kabulkanlah satu permintaanku. Langsung Dewata Cengkar, wah apa? Tak kabulno apa itu. Permintaannya adalah memberikan tanah seluas sorbannya, seluas talinya ini. Akhirnya setelah diberikan, Dewata Cengkar kagum dan kaget. Kenapa? Karena sorbannya ini panjangnya sampai laut selatan, sampai judul laut. Saking dawane. Akhirnya Dewata Cengkar meloi sampai judul laut. Di laut ambil Aji Saka diakusi di prank istilahnya saiki. Di prank akhirnya ditaleni, diceblokno nang segara dan dikutuk menjadi buaya putih. Buaya putih, buaya sing mana di sinetron. Nah setelah itu, setelah mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka kemudian kembali ke kerajaan tersebut dan menjadi raja barunya. Nah pas sudah di raja iki eling, oh iya aku ndek pusaka sakti, kerisku sik ndek muridku jenenge Dora lan Sembodo. Dora diceluk, "Dor, jupukno kerisku, ambilkan kerisku." Ndek Sembodo. Oke, berangkatlah dia. Dan ternyata Sembodo gak oleh Pak, ibu iki sing oleh jupuk mek Aji Saka tok. Yang boleh mengambil cuma hanya Aji Saka saja. Akhirnya mereka bertarung memperebutkan keris tersebut sampai karena kedua orang tersebut sama kuatnya sama saktinya, akhirnya mereka berdua meninggal. Pas lalu suatu saat Aji Saka eling, oh iya ya aku kan harus ngomong kalau hanya saya saja yang boleh mengambil keris ini. Teringat itu Aji Saka langsung terbang ke murid-muridnya. Ternyata nah kemudian Aji Saka teringat bahwa dia menitipkan pesan kepada Sembada kalau hanya dia saja yang boleh mengambil keris tersebut. Karena teringat hal itu, Aji Saka langsung terbang kepada murid-muridnya. Namun ketika sudah di sana, ternyata kedua orang tersebut sudah podo kalahe, ya podo menangi. Nah, pas itu juga Aji Saka langsung ngomong, "Ana caraka Data Sawala padha jayanya moga Batongo." Artinya apa? Ana caraka, ada dua orang murid Data Sawala. Mereka dititipkan sebuah pusaka. Padha jayanya, mereka ini sama-sama kuat, sama-sama jayanya. Moga Batongo. Namun kedua orang tersebut sama-sama meninggalnya. Oke. Itu akhir dari ceritanya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa
mencari beberapa tokoh di sini. Nah, di sini ya dari cerita tersebut tokoh protagonisnya siapa? Ayo. Aji Sopo. Siapa sih Aji Sopo Imam? Loh, pangeran sing datang menyelamatkan kerajaan. Nah, antagonisnya Dewata Cempa. Senengane Pak Mungkong. Rakus. Bobot nama wong. Lalu yang tokoh tritagonisnya siapa? Dora. Selain itu, Sembodo. oh, kalau Dora langsung baca itu protagonis, antagonis atau tritagonis? Kenapa kok tritagonis?